Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Semoga adik-adik semua sehat-sehat semuanya ya. Kita kembali mau kebaktian secara online. Sebelumnya, mari kita cek kesiapan kita ya. Yang pertama, adik-adik pasti sudah memakai baju yang rapi kan? Karena kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Oke? Yang kedua, kita nanti mau memberikan persembahan kita. Nanti berikan dengan tangan kanan. Yang ketiga, nanti kita mau mendengarkan epistel dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan juga Alkitab kita. Dan yang terakhir, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkonsentrasi kurang lebih 1 jam ke depan ya, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oke, baik. Supaya lebih semangat, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi biar lebih semangat. Kita mau bernyanyi Yesus Pokok. Berdiri ya. Kita pakai gerakan semuanya. Semangat. Salam adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah online sekolah minggu hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah online, mari kita bersatu dulu sejenak. Satu dulu dipimpin oleh Papa dan Mama.
Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami siap memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin hati kami Tuhan agar kami siap. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 74, Payan Madihami. Payan Tuhan amin, hatam dihamibe, asa martua hami, muai nang sogote. Payan ale Tuhan dihami gudumi, sai lehon hatong tongon padau majeai. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama hukum Taurat kita minggu ini. Terambil dari titah pertama. Kita baca bersama-sama ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita ulangin lagi ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 dengan judul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pembacaan epistel pada minggu hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari adik-adik kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369 ayat 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tersesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu tekun. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama dengan teman seiman kita di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa? Dahsyat? Yes, yes, yes. Ya, kali ini Karya akan menyampaikan pengumuman untuk adik-adik yang ada di rumah. Boleh dengan sikap lebih tenang, duduknya boleh yang manis. Kita siap untuk mendengarkan pengumuman. Ya, untuk pengumuman yang pertama, kami guru-guru sekolah minggu dan para halado gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di tanggal 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2021. Semoga adik-adik tetap sehat dan juga Tuhan Yesus memberkati. Lanjut ke pengumuman yang kedua. Masih ada yang ingat apa itu PHBS? Oh, masih ada ternyata. Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang terakhir, yaitu menjauhi kerumunan. Nanti kita bisa menerapkan ini dalam aktivitas kita masing-masing. Lanjut ke pengumuman yang ketiga. Berikut adalah laporan persembahan yang sudah diberikan adik-adik kita. Ya. Dan juga minggu ini, adik-adik beserta Amang atau Inang kami bisa memberikan persembahan untuk sekolah minggu melalui nomor rekening yang tertera atas nama Bapak Sindak Roy Simaremare. Kami ucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya persembahan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk pengumuman yang terakhir, yaitu foto pada saat ibadah. Adik-adik yang di rumah, ketika melakukan ibadah sekolah minggu, adik-adik boleh mengirimkan foto adik-adik yang di rumah ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu, atau bisa juga ke Instagram sekolah minggu yang tertera di layar. Nanti adik-adik boleh mengirimkan kepada kami agar nanti bisa di-share di sosial media sekolah minggu. Sekian pengumuman sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi dan sayang pada kami, terima kasih atas berkat yang boleh kami nikmati dari waktu ke waktu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari kakak guru mengenai Engkau. Pimpinlah kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, layakkanlah kami orang-orang yang berdosa ini untuk dapat menerima firman-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, nats kita untuk minggu ini diambil dari Markus 14 ayat 43-50. Kita baca bersama-sama. Adik-adik dalam hati, kakak yang bacakan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku? Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah ini, mari kita saksikan suatu video yang mengilustrasikan peristiwa pada nats ini. Diperhatikan ya adik-adik. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya, mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus,
bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak, mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Adik-adik, siapa yang pernah mencium atau dicium? Pasti pernah ya. Mencium adalah bentuk cinta kasih yang kita lakukan kepada orang-orang terdekat. Jadi tidak boleh sembarangan untuk mencium orang. Namun Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, mencium Yesus untuk menyerahkannya kepada pasukan imam-imam kepala. Ia mengkhianati Yesus demi mendapatkan 30 uang perak. Melalui nats ini, kita diingatkan untuk tidak seperti Yudas yang cinta uang sehingga menjadi pengkhianat dan memberikan kasih palsu kepada Yesus, gurunya sendiri. Jangan diikuti ya adik-adik. Karakter Yesus sangat bertolak belakang dengan Yudas yang membalas kebaikan Yesus dengan mengkhianatinya. Hal ini terlihat saat Petrus menghunuskan pedangnya ke salah seorang hamba imam kepala sehingga telinganya putus. Apa yang dilakukan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus menyembuhkan telinganya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Mari meneladani karakter Yesus yang mengasihi tanpa kepalsuan dan membalas kejahatan dengan kebaikan, serta tidak membenci orang-orang yang sudah menyakiti. Adik-adik masih ingat tidak khotbah minggu lalu, di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani dan menemukan murid-muridnya tertidur? Masih ingat tidak perintah Yesus kepada mereka? Benar adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Dunia menawarkan banyak sekali hal-hal yang bersifat sementara agar kita meninggalkan Yesus yang kekal. Saat Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri karena takut. Yesus ditangkap bukan karena pelanggarannya, namun untuk menggenapi janji Allah agar dosa umat manusia dihapuskan. Dengan cara demikian, manusia beroleh keselamatan yang kekal. Sudah seharusnya sebagai pengikut Yesus, kita setia sampai mati dan tidak melepaskan anugerah hidup yang kekal demi apapun yang sementara di dunia. Oleh karena itu, jangan pernah malu atau takut ya adik-adik menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Demikian penjelasan firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita review dulu ya pelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar untuk setia, bukan berkhianat atau memberi kasih palsu seperti Yudas. Yang kedua, mari meneladani kasih Yesus yang sejati, yang membalas kejahatan dengan kebaikan, serta taat kepada Allah hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yang terakhir, kita belajar untuk berdoa dan berjaga-jaga, sehingga apapun yang terjadi, kita tetap teguh untuk percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9 dan 21.
Kita baca sama-sama ya adik-adik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi adik-adik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kebaikan yang boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau. Dan ajarkan kami untuk memiliki kasih yang murni Tuhan, yang tulus, yang sejati, bukan kasih yang palsu. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami minta ampun Tuhan jika seringkali kami justru membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan, kami boleh setia sampai mati. Bantu kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu buah lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya-lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Jangan lupa nanti ambil foto ya saat adik-adik kebaktian, lalu share di grup WhatsApp atau di Instagram Sekolah Minggu. Minggu depan kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar. Oke, shalom, selamat hari Minggu.